Jauh sejak zaman masa prasejarah, kehidupan manusia selalu dekat dengan hewan. Hewan sebagai sumber makanan, peliharaan, kendaraan, bahkan beberapa jenis hewan menjadi musuh manusia. Dalam perjalanan kali ini, kita akan menguak bagaimana hewan telah menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan nenek moyang kita. Selain apa yang terpahat di relief candi, kita akan menelusur apakah simbah-simbah kita masih memiliki kedekatan dengan hewan melalui studi literatur yang lain. Kali ini kita akan menuju suatu tempat yang sangat menarik. Yuk, kita mulai perjalanan kita. Sekarang kita sudah ada di Museum Wayang Beber Sekartaji yang ada di daerah Kanutan, Blambanglipuro, Bantul. Kita di sini mau ketemu dengan Mas Indra, pemilik dari Museum Wayang Beber Sekartaji. Kita akan bertanya tentang ada nggak sih hewan-hewan di wayang beber. Ayo. Kula nuwun Mas Indra. Monggo Ibu. Ini saya mau ngerusui sebentar. Oh, boleh ngerusui Bu. Sangat boleh. Monggo pinarak Ibu. Oh, nggih, terima kasih. Nggih. Oke Mas Indra, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kemarin kan saya tuh jalan-jalan ke candi. Oh, ke candi. Candi mana Ibu? Ke Suko, kemudian ke Pelausan juga, ke Sojiwan. Saya itu kepikiran di sana itu saya itu melihat banyak relief-relief hewan. Oh, jadi dari relief-relief itu ya Bu ya, ada banyak contoh-contoh hewannya gitu. Iya, ya maklum lah Mas, saya kan orang biologi jadinya kalau lihat gambar hewan tuh langsung hewan. Ada rasa penasaran tinggi. Iya, nah itu kan gambar hewannya macam-macam. Itu kan di relief. Nah, kemudian saya tuh teringat kita kan ada wayang ya di negara di Indonesia ini, di Jawa ini ada wayang. Kemudian juga ada wayang beber. Nah, saya langsung ingat Mas Indra nih, langsung ke sini. Terus saya pengen tahu kalau wayang beber itu ada nggak Mas yang menceritakan tentang hewan atau menggambarkan hewan gitu? Jadi begini Bu, saya malah semangat sekali nih karena Ibu sudah memulainya di relief-relief candi. Karena wayang beber itu adalah nenek moyangnya wayang kulit Purwo, dan relief candi itu nenek moyangnya wayang beber Bu. Jadi pasti ada kaitannya Bu. Dan setelah relief candi yang Ibu ceritakan terdapat relief-relief binatang, itu kemudian di Lontar juga ada yang mengisahkan tentang fungsi pertemanan ya Bu ya, pertemanan antara manusia dengan binatang, hewan. Jadi sebelum ke ranah wayang beber itu melewati era lontar dulu Ibu. Oh iya. Jadi dari dulu itu simbah-simbah kita itu sudah kenal sama hewan-hewan itu. Iya, jadi hewan-hewan itu sudah sangat apa ya Bu ya, simbah-simbah kita dulu bersinergi dengan hewan-hewan di masa itu. Dan bahkan konon ada penyebutan berbicara dengan hewan itu pun ada dalam kitab-kitab nggih. Oh, dan ada seratnya ya? Ada seratnya, dan ini contohnya Bu di dalam Lontar Prasi ya. Ini setelah era relief candi itu lontar dulu, nanti terus wayang beber itu. Ini ada kudanya di sini. Iya. Nggih. Ini kalau yang lontar ini tahun berapa ini Mas dibuatnya ini? Jadi kalau lontar ini dibuatnya ya Bu ya, ini tidak kuno sekali. Jadi ini putran. Namun kalau kasanah Lontar Prasi ini dia ini menggantikan fungsi relief. Karena kalau relief itu orang-orang harus datang ke candi ya. Lontar ini pujangga atau resi atau tokoh agama bisa
masuk ke desa-desa, bisa menyebarkan tentang ajaran cerita-cerita itu ya. kebaikan, cerita itu hanya dengan simpel dengan lontar. Nggak perlu bawa apa arca. Oh, nggak perlu nyunggi Candi Sukuri. Sudah ada yang lebih praktis lagi. Jadi pakai ada lontar. kaitannya, setelah relief candi, kemudian ke lontar, kemudian ke wayang beber. Seperti kalau wayang beber ada nggak Mas yang menggambarkan hewan-hewan? Banyak sekali Bu. Ini saya kasih lihat contohnya ya Bu. Ini ada, misal ini wayang beber setelah era lontar yang masih era Hindu-Buddha. Nah di sini tergambar ada jatayu ini Bu. Ini kan Garuda, otomatis ini burung elang. Iya. Nah di sini di bawah sini ada ada gudang. Iya. Ya, yang seperti ini, yang sekarang populer di Bali, ini sesungguhnya wayang beber yang kuno. Karena jika Ibu melihat anatominya, masih seperti arca. Masih seperti relief yang cara ada penggambarannya di candi-candi. Mirip sekali, Bu. Nah, ini ada pada awal setelah era lontar. Wayang beber yang bergambar seperti ini dulu. Anatominya, anatomi mirip dengan candi, realis ya, masih mirip realistis, mirip seperti apa yang ada. Nah kemudian Ibu ada lagi saat para wali datang sudah distilasi, tidak lagi mirip manusia. Kalau ini kan mirip wayang kulit ya. Ini kakek buyutnya dekat dengan wayang kulit. Nah, setelah era wayang beber yang era para wali, ini kemudian hadirlah wayang kulit Borwala. Ini ada itu gambar kuda. Nongol lagi tuh kudanya. Iya. Nah, tapi kok depannya kayak model apa naga ya? Ini ya. Iya, ini namanya stilasi Bu. Jadi stilasi itu apa? Stilasi itu penggayaan, jadi mempercantik bentuk dari satu makhluk. Nah, jadi efeknya banyak Ibu. Seperti yang di sini ada, sebenarnya ini bisa disebut kok kayak naga, tapi ini Garuda juga. Ini menjelaskan tentang singgasana Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bermacam-macam. Dalam karya seni di Nusantara ini penggambaran binatang itu sangat lekat karena hubungan dekat manusia dengan binatang itu sendiri Bu, dengan hewan. Tadi menarik Mas, kalau kembali ke wayang beber tadi itu kan ada penggambaran hewan-hewan. Nah kalau di candi seperti Sojiwan itu kan hewan-hewannya memang ada ceritanya, fabel. Kalau di wayang beber ada nggak cerita fabel atau memang khusus tentang hewan gitu? Jadi seperti ini Bu, wayang beber, segala penggambaran, wayang itu kan cahaya dan bayang, segala penggambaran cahaya, bayang Tuhan itu sendiri, penggambaran karakter alam semesta, beber adalah yang dibeberkan. Jadi kemungkinan besar itu ada Ibu. Jadi cerita seperti Jataka dan yang lain-lain itu dulunya pernah juga dibuat dalam bentuk lontar dan wayang beber. Namun demikian lontar dan wayang beber ini karena yang sepuh dulu menggunakan, selain kulit itu menggunakan kertas duluang, itu kan daya tahannya tidak selama seperti candi yang menggunakan batu andesit. Jadi data-data itu sudah tidak bisa kita lihat secara fisiknya. Namun bila mana kita itu ingin membangkitkan, kita juga membuat Ibu yang, kalau kan Nusantara ini tidak serta-merta membicarakan tentang kerajaan, tentang budaya, tapi tentang memberi ruang kepada generasi anak-anak, generasi Z itu kan butuh didongengi, dan yang lekat itu memang yang lebih meresap memang dengan cerita-cerita binatang. Jadi di sini pun kita menggambar Ibu yang tentang cerita-cerita binatang. Ya untuk menceritakan pada anak-anak. Selain nanti kita juga dengan hewan, wayang-wayang hewan yang untuk mensupport itu kita ada Ibu, wayang-wayang fabel.
wayang beber cerita binatang juga kita ada. Wah, keren ini. Iya, sangat luar biasa Ibu. Ini kayaknya sudah mau hujan. Saya mau melanjutkan perjalanan, gitu. mau nyuwun pamit. Terima kasih sudah diceritani, sudah diperlihatkan. Memang kehidupan kita ini semoga tetap kepada Trihita Karana, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, alam semesta termasuk hewan dan tumbuhan dan manusia. Jadi sinergitas yang luar biasa. Nggih, Ibu. Terima kasih sangat Mas Indra, nyuwun pamit. Rayu. Setelah kita ngobrol seru sekali dengan Mas Indra tadi, rasanya perut mentah diisi. Nah, mumpung kita sedang ada di Bantul, mari kita pergi ke kuliner khas Bantul, sate kelata. Yuk. Manusia dan hewan memiliki hubungan yang unik. Walau saat ini hewan seringkali hanya dipandang sebagai bahan makanan maupun kelangenan sebagai pets. Ternyata nenek moyang kita memiliki rasa yang lebih dalam dari itu. Mereka memaknai keberadaan hewan-hewan ini dan menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dalam kebudayaan mereka. Penggambaran hewan itu ada maksud tertentu. Jadi ada yang dia mewakili simbol keagamaan, kemudian ada yang dia kisah binatang yang memang dari kisah-kisah itu diharapkan manusia itu bisa belajar bagaimana untuk bersosial, menjadi makhluk sosial yang baik gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu dia sebatas pengisi ruang. Jadi karena seniman ini kan yang dikedepankan itu estetis ya, keindahan yang hubungannya dengan keindahan. Ketika ada bidang yang bagian tubuhnya itu sudah penuh hiasan, tapi list-listnya itu masih kosong. Nah, kadang itu diisi dengan motif-motif hiasan, ada yang sulur-suluran, kemudian dia dikasih. Karena biasanya kalau di dalam candi itu kan selain dia sebagai simbol, pengisi ruang juga sebagai ada kisah di dalam relief itu ada kisah ceritanya. Jadi kalau di agama Buddha itu yang disebut fabel itu memang ada kisah-kisah yang menggunakan binatang sebagai tokohnya. Akankah pemahaman keselarasan hidup manusia dan lingkungannya yang telah digagas oleh simbah-simbah kita biarkan punah dan hanya jadi tonggak prasasti? Ataukah kita, para manusia zaman ini, bisa mentranslasikannya dengan cara kita untuk masa depan?